Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa merasakan nikmat Islam, iman, dan ihsan hingga saat ini. Meskipun segala kegiatan dilakukan di rumah, tapi jangan sampai semangat kita melemah. Pandemi yang menggegerkan dunia sejak Desember 2019 hingga saat ini masih hangat diperbincangkan di setiap lapisan masyarakat. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi paling tidak kita harus sadar bahwa ini juga menjadi salah satu takdir yang telah Allah tetapkan di tahun 2020. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri bahwa virus ini selalu mengintai tiap manusia. Melaksanakan protokol kesehatan adalah salah satu ikhtiar kita menghadapi pandemi. Tetap berada di rumah jika memang kondisi di sekitar kita zona merah. Seperti sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu ayyatur rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nas min ibadi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru min. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mari kita belajar dari corona. Ada beberapa manfaat yang bisa kita petik dengan adanya kejadian pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya kita sebagai manusia memiliki sifat takut mati. Setelah mendengar berita bahwa makin hari kasus COVID-19 terutama kasus kematian semakin meningkat, Muslim berbondong-bondong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ingin jika memang usianya tidak lama lagi, paling tidak mereka berusaha untuk semakin dekat dengan penciptanya dan memperbanyak amal baik mereka. Yang kedua adalah kita punya waktu bersama dengan keluarga. Adanya COVID-19 terpaksa kegiatan kita lebih banyak dilakukan di rumah. Meski banyak yang mengeluh pekerjaan terasa makin banyak, makin berat, namun jika kita sabar dan ikhlas menjalani, insya Allah itu akan mudah dan menyenangkan. Apalagi kita bisa bertemu dengan keluarga yang awalnya mungkin punya waktu kumpul hanya seminggu sekali. Namun sekarang tidak. Yang ketiga adalah sebagai ladang bersedekah. Makin meningkatnya kasus di Indonesia, meningkat pula kebutuhan rumah sakit yang harus dipersiapkan. Banyak rumah sakit yang akhirnya menambah bangunan gedung, melengkapi fasilitas penunjang di rumah sakit seperti APD, alat pelindung diri, ventilator, dan juga menambah tenaga medis. Akan banyak kita temui ladang untuk kita bersedekah dengan berdonasi untuk rumah sakit, keluarga yang ditinggal isolasi, dan juga pihak lainnya yang terdampak dengan adanya corona. Ini menjadi keuntungan bagi kita yang ingin menanam investasi akhirat. Dengan bersedekah, banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fattakun naro walau bisyikon tamtarin faman lam jajid fabikalimatin thayyibah." Yang artinya, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kawan-kawan, jangan sampai adanya pandemi saat ini melunturkan keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimanapun keadaannya, kita adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ambil pelajaran dari corona, namun jangan anggap remeh keadaan saat ini. Ini adalah ujian dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan harus dijaga kawan, kebiasaan baru juga harus jadi budaya bersama. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk melawan corona. Kita juga jangan lupa
untuk selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari segala mara bahaya. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu datang dari Allah, apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi karena lemahnya pengetahuan yang saya miliki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.